zamannya Soeharto lebih luar biasa lagi, mati suri udah tuh semua, nggak ada lagi politisasi Islam. Pokoknya nggak bisa tuh politisasi Islam itu bisa tampil menyeruak ke ruang-ruang publik di Indonesia. Rontok semuanya itu di zamannya rejim Orde Baru, ya, di zamannya Soeharto. Ya, semuanya pada ngumpet, semuanya pada sembunyi, ya, karena Soeharto nggak mau. Dia tahu persis itu, ya, politisasi Islam ini membahayakan stabilitas pemerintahannya, ya, bahkan juga ya mungkin akan membahayakan dirinya, cendana dan kroni-kroninya, begitu ya. Ya, tapi pokoknya intinya dia tahu persis bahwa politisasi Islam ini pasti akan membahayakan stabilitas negara. Pak SK, hajar saja Pak, akhir Pak. Ya, jadi Pak Paul, shalom, selamat malam. Shalom. Semuanya. Jadi gini Pak Paul, saya ngelihat apakah dengan kejadian bola, ya, FIFA menolak Indonesia, ya, apakah Indonesia akan belajar dan sadar? Oh, saya pikir nggak bakal bisa, Pak. Ya, mungkin saya tadi dengar apa tuh sampai kiamat juga nggak akan bisa, ya, karena udah balul, ya, Pak. Balul itu udah IQ jongkok jadinya, Pak. Jadi idiot, jadi goblok berapa kuadrat itu, ya. Jadi selama mereka terdoktrin dengan ajaran Islamnya, nggak akan bisa cerdas-cerdas, termasuk para politikusnya, bahkan pejabat-pejabatnya, ya, termasuk RI2-nya, begitu ya. Kalau selama negara ini masih terus mainkan politik identitas, ya, dalam hal ini di Indonesia politik Islam, politik agama Islam, nggak akan bisa cerdas, nggak akan bisa belajar dari kejadian ini. Pasti akan terulang, bukan hanya nanti masalah bola, masalah apapun semuanya nanti itu, ya, semua kompleks itu. Akan ada kita dengar setiap minggu, setiap bulan, setiap semester, setiap tahun, ya, setiap dasawarsa pasti akan ada kejadian-kejadian yang ya memang jadi bodoh begitu. Makanya nggak akan pernah bisa diharapkan negara-negara yang mempolitisasi agama Islam bisa maju. Yang ada bodoh dah, goblok, perang, ya, tolol begitu. Nah, baru bisa maju negara-negara tersebut keluar apabila ya sudah nggak main lagi politik identitas. Ya, gimana caranya? Ya perlu pemimpin yang tegas, perlu pemimpin yang punya power, yang punya visi misi, ya, nggak mau lagi direcoki dengan politik identitas agama, terutama politisasi Islam. Nah, yang kita lihat dalam sejarahnya ya Soekarno, dia bisa habisin tuh Masyumi, ya, yang mulai mau ngerecokin visi misi negara, ya. Nah, zamannya Soeharto lebih luar biasa lagi, mati suri udah tuh semua, nggak ada lagi politisasi Islam. Pokoknya nggak bisa tuh politisasi Islam itu bisa tampil menyeruak ke ruang-ruang publik di Indonesia. Rontok semuanya itu di zamannya rejim Orde Baru, ya, di zamannya Soeharto. Ya, semuanya pada ngumpet, semuanya pada sembunyi, ya, karena Soeharto nggak mau. Dia tahu persis itu, ya, politisasi Islam ini membahayakan stabilitas pemerintahannya, ya, bahkan juga ya mungkin akan membahayakan dirinya, cendana dan kroni-kroninya, begitu ya. Ya, tapi pokoknya intinya dia tahu persis bahwa politisasi Islam ini pasti akan membahayakan stabilitas negara, begitu. Jadi mesti dimati surikan, mesti dihancurkan, mesti dirontokkan, begitu. Dan kita nggak akan bisa lihat model Jokowi, model Ganjar, model Koster, apalagi PKS. Oh, itu lebih hancur lagi, begitu kan? Oh, bisa jadi khilafah lagi, jadi goblok aja lagi itu, bisa itu jadi perang itu, seperti Afghanistan, seperti Suriah negara kita tuh kalau
ini, ya dia pasti mau tuh cari janda-janda terus itu, ya kan? Otaknya ya selangkangan mulu tuh semuanya politisi itu, semua mau cari duit bisa kawin lagi gitu. Jadi akan jadi goblok, rakyatnya juga akan dijadiin dibikin jadi goblok begitu ya. Untuk ngawini janda-janda mulu tuh pikirannya tuh ya, bikin aturan-aturannya seperti itu, undang-undangnya seperti itu begitu. Nah, tapi akhirnya nih setelah Soeharto ya mereka bereforia pesta pora nih ya, karena kepemimpinan sipil ini memang lemah. Jadi mesti tampil, kalau saya bilang untuk bisa mengakhiri mereka mesti sekalian, mesti pilih pemimpin yang tegas, yang berani. Ya, mungkin itu mesti militer yang tegas. Ya, saya nggak tahu, mungkin sekarang pilihannya Prabowo sama mungkin bisa jadi kalau berani dan elektabilitasnya bisa naik, Muldoko begitu ya, begitu. Nah, saya nggak ngelihat yang lain saat ini persiapannya belum ya, mungkin Dudung yang lain saya pikir juga belum begitu. Nah, mereka mesti berani seperti Soeharto, seperti Soekarno begitu. Kalau sipil saya ngelihat mungkin Gus Dur atau berani begitu ya, dia berani melawan arus gitu, nggak takut. Tapi kalau Jokowi, Ganjar ya melempem, nggak berani dia melawan arus begitu, sehingga ya jadi yang kita pikir Ganjarnya lumayan gitu tadinya elektabilitasnya ya jadi pekok juga jadinya ya, tentang masalah FIFA ini begitu. Nah, mereka sekarang bereforia ya, pesta pora nih, politikus-politikus Islam yang selama ini sudah dimati surikan oleh zamannya Soeharto begitu. Nah, mereka akan selalu pakai semualah norma-norma Islam, doktrin-doktrin Islam, ajaran-ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam, semuanya, diskursus-diskursus Islam, semua teks-teks Qur'annya dipakai semua tuh, simbol-simbol keagamaannya tuh, janggut, semua jubah, putih, segala macam akan dipakai semuanya. Yo syariah-syariahnya tuh akan dipakai, akan dimanipulasi, akan dieksploitasi sedemikian rupa oleh mereka, ya, supaya mereka itu dan kelompok-kelompok itu bisa pakai umat-umatnya diprovokasi, dibodohi untuk kepentingan politik praktis mereka. Untuk apa? Ya tujuannya untuk berkuasa, mendapat kekuasaan, mendapat keuntungan secara materi, secara ekonomi, begitu. Ya, rakyatnya dibodohin, begitu. Nah, ini pasti akan selalu dipakai. Kalau nggak ada pemimpin yang tegas, ya akan selalu dibiarkan begini terjadi, begitu. Ya. Sebenarnya kemarin kalau Jokowi tegas sebagai presiden, tindak itu sudah semua tuh yang FPI yang demo-demo itu. Ya, sebenarnya bukan dari yang FIFA kemarin, udah dari dulu-dulu udah begitu dia provokatif ya, Rizik udah teriak-teriak dibilang pemerintahan dia tauhid ya, lawan ya, serbu istana ya, Jokowi Jokodok katanya kan. Ini pemerintahan neokolim lah segala macam, pokoknya dituduh yang enggak begitu ya. Dan penggal itu kepala pendeta ya, UAS tuh yang udah bicara rakyat umat itu harus ngebom katanya, ajaran itu udah sesuai dengan syariah Islam. Zaman dulu itu penggal pala begitu, murtad di ini. Nah, ini nggak berani ditindak. Nah, tapi kalau di zaman Soeharto yang model kayak begini 20 tahun Nusa Kambangan, kalau perlu di Petrus saja model kayak begitu. Ini sampah masyarakat. Ya, sampah masyarakat. Tapi di zaman sekarang dibiarin, dianggap ulama besar, dianggap ustadz pinter. Padahal ngegoblokin orang, memprovokasi orang. Ya hancurlah negara kalau model kayak begini. Gimana bisa maju? Ya, idiot. Negaranya, rakyatnya akan jadi idiot karena agama, karena politisasi agama, dan agama yang paling gampang dipolitisasi ya sekarang Islam. Begitu. Ya pasti akan maju, hancur negaranya, begitu ya. Jadi masalah bola itu hanya masalah kecil, akan ada banyak lagi ya, penutupan gereja begitu ya. Nah, itu cara-cara mereka semuanya. Ya. Nah, mereka itu bukannya agama itu dipakai untuk
punya pengalaman berjumpa, berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, ya, praktek kehidupan sehari-hari yang baik, intelektualnya, kecerdasannya, ya, kehidupan sosialnya, etikanya, moralnya semakin baik. Ya enggak, ya ideologinya ya semakin baik lah gitu ya, semakin berguna begitu, semakin positif begitu. Tetapi enggak, agama ini dipakai bukan untuk urusan spiritual supranatural ya, yang moral, untuk jadi orang yang semakin baik, jadi kelompok yang semakin baik, tapi dipolitisasi begitu. Dan akan menghancurkan peradaban manusia, model-model kayak gini. Begitu ya, yang kayak tadi tuh ya, model-model anarkis seperti itu, ngebunuh, ngebom, ya, mereka akan suarakan, dan orang-orang ini nggak berani ditindak. Model-model Jokowi, Ganjar nggak akan berani, melempem, sama urusan FIFA aja melempem, begitu, ya. Nah, mereka akan selalu berteriak untuk kekuasaan, untuk merebut kekuasaan. Siapapun yang memimpin pasti akan dikafir-kafirkan sama mereka, akan dilawan, akan dioposisi sama mereka, karena mereka mau kelompok mereka yang berkuasa, begitu. Ya, jadi antar mereka sendiri bisa ribut, bisa perang, ya, dan itu akan terjadi. Ya seperti di Afghanistan, Al-Qaeda dengan ISIS bisa bunuh-bunuhan, begitu ya. Taliban bisa bunuh-bunuhan, begitu. Sunni, Syiah bunuh-bunuhan, begitu ya. Nah, jadi berbeda mazhab bisa bunuh-bunuhan begitu. Masa mau dibiarkan seperti itu? Nah, kita lihat memang melempem. Orang mungkin sipil nggak berani ya kayak begitu. Nah, saya rasa mungkin kalau kayak Ahok, Alvin Lim mungkin berani begitu, tegas walaupun dia sipil ya. Nah, tapi saya rasa untuk saat ini ya butuh yang militer, mau nggak mau begitu. Ya sekalian aja udah pertaruhkan. Sekalian misalnya Prabowo pun kalau misalnya nggak benar, ya udahlah hancur-hancur aja sekalian, mendingan kita udah berpisah daripada ngedukung sipil yang modelnya melempem semua. Karena ini pasti akan dibiarkan terus begitu. Kenapa? Untuk mereka supaya bisa berkuasa. Kalau mereka nggak pakai cara-cara brutal kayak begini, mereka nggak pakai cara-cara yang model-model yang kasar, yang seperti ini, mereka dengan kelompok yang masih kecil ini, mereka susah untuk bisa eksis, bisa menguasai. Dan ini politik Islam memang dilakukan, yang menampilkan kekerasan itu, begitu, untuk merebut kekuasaan, untuk mempengaruhi umatnya, ya dibodohi semuanya dengan doktrin-doktrin agamanya, begitu. Nah, mereka itu pasti akan ujung-ujungnya pasti selalu ya pakai cara yang model-model seperti itu, brutal, maruk gitu, udah nggak mengindahkan etika, nggak mengindahkan sosial, nggak mengindahkan rasa kemanusiaan, begitu ya. Buat kita ya otak-otaknya, pikirannya terbelakang, mundur, begitu. Makanya kalau dibiarkan orang-orang kayak gini ya negaranya pasti nggak akan maju, pasti mundur, pasti terbelakang, ya pasti hancur, begitu. Ya karena cara-cara mereka kan pasti begitu gitu, nggak ada rasa kemanusiaannya mereka, begitu ya. Nah, dan ini diperlukan orang-orang yang model Soeharto, berani, represif untuk melawan yang model kayak begini. Orang kayak begini nggak bisa diajak ngomong, mesti ditindak, nggak bisa, begitu. Ya, mereka udah didoktrin kelamaan. Waktu kita udah nggak ada lagi untuk seperti ini, berbangsa dan bernegara, karena masih banyak yang bodoh-bodoh diprovokasi. Dan sebelum mereka membesar, justru makin hancur. Mesti ditindak, mesti berani, ambil dulu 2, 3, 5, 10. Sehingga kalau nggak ditindak, ya keuntungannya model-model orang yang akan mempolitisasi agama, ya model-model Anies yang nggak bisa kerja, model-model RI2, Ma'ruf Amin yang nggak bisa apa-apa, ya bisanya syariah-syariah doang. Ya mereka mau memimpin, model JK yang bisanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, dengan jualannya ya politisasi agama Islam untuk memimpin. Karena mereka nggak bisa berkompetisi dengan anak-anak yang jauh lebih cerdas, begitu. Nah, jadi kalau pemimpinnya nggak berani tegas, ya hancurlah negara ini, begitu. Ya, jadi mereka nggak kenal demokrasi, mereka nggak kenal kebebasan, mereka nggak kenal kemajuan, competitiveness, nggak ada. Mereka pasti akan mematikan semua akal sehat, kekritisan, ya, nggak ada. Yang ada semuanya mereka mau monopoli untuk mereka berkuasa,
ya lewat jalur agama yang paling murah, yang paling gampang mereka pakai. Ya karena mereka nggak punya kompetennya cuman itu, ya. Nah, agamanya dijual, ya seolah-olah sesuatu yang menjadi sesuatu yang sakral, yang suci, yang bersih, pakaian putih segala macam, berdoa tuh di apa lagi demo juga doa di tempat-tempat publik umum biar ditampilkan kelihatannya orang-orang agamais, tetapi hatinya, pikirannya, moralnya bejat semua, ya keras semua, hidupnya banyak yang nggak benar semua itu, gitu. Nah itu yang dipakai. Jadi kalau mesti tampil model-model sosok yang seperti Pak Harto, ya kita berharap sih jangan Pak Harto yang modelnya juga KKN akhir-akhirnya. Ya, kita berharap kalau ada yang benar-benar kuat secara militer, tapi benar-benar hidupnya juga bisa bersahaja untuk kepentingan rakyat dan berani menindak, begitu, berani tegas, begitu. Dan kita saat ini belum melihat sosok yang bisa tegas seperti itu, begitu. Nah, tapi ya ujung-ujungnya lagi kita lihat sebenarnya kalau nggak orang kafir yang mimpin ya susah maju, ya, karena selalu terdoktrin sama ajaran-ajaran ini mereka. Ya, Ganjar yang kita pikir udah cukup bagus, ya, Jokowi yang kita pikir juga cukup bagus, ya memble, nggak berani, ya, begitu ngelawan kelompok-kelompok yang model begini, nggak berani mereka, begitu, ya, nggak punya wawasan yang tegas, begitu. Nah, jadi saya pikir itu Pak Paul, selama negara ini masih dibiarkan politik identitas itu jalan terus, nggak berani memisahkan antara agama, urusan agama dengan urusan negara dipisahkan, agama itu urusan privat, ya, nggak ada lagi anggaran negara untuk urusan-urusan agama, ya, berani hentikan, itu cabut, itu nggak ada lagi menteri agama, kementerian agama, nggak ada, itu urusan masing-masing agama aja, ya. Nggak ada lagi subsidi anggaran negara itu untuk NU, untuk Muhammadiyah, untuk pesantren, untuk bikin masjid segala macam, nggak ada. Yang ada uang itu untuk mencerdaskan rakyat Indonesia supaya sumber daya manusianya bisa kompeten, begitu. Ya, ini dipakai untuk agama, agamanya dipakai untuk membodohkan, untuk bisa memimpin kuasa, tapi nggak punya kemampuan, ya hancurlah negara, ya akan maju-maju, begitu. Boleh memberi tanggapan, Pak? Ya boleh, Karni Ilyas. Waduh. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.